Berarti kan dari awal nggak semua orang punya mentalitas pejuang. Dia tidak bisa mengelola waktu. Manusia itu diciptakan rata-rata memang suka ngeluh. Selamat datang dalam seri Di Balik. Peluang. Wah, ini episode ketiga kita nih, host lagi. Episode ketiga kita, Real. Oke. Di episode ini kita akan bahas mentalitas korban versus mentalitas pejuang. Menarik ini. Apa maksudnya ini gimana tuh? Bedanya gini ya, mentalitas korban itu artinya setiap terjadi sesuatu dalam hidup dia, yang dia salahin tuh faktor eksternal dulu. Oh, menyalahkan orang lain sama keadaan gitu Playing ya. victim, bos. Oke. Sedangkan yang satu lagi mentalitas pejuang, Oke. setiap kali terjadi sesuatu dalam hidup dia, dia introspeksi internal dirinya dia dulu. Oke. Apa yang dia lakukan salah, Oke. apa yang bisa dia perbaiki dari kesalahan-kesalahan dia. Wah, menarik. Ini biasanya sering kita lakukan tanpa sadar juga ya. Kayak tadi, Kayak apa tuh? Loh. pas ngetes kamera, ternyata saya kelihatan gemuk. Karena bajunya nggak bagus, bukan. Emang harus gue yang diet. Emang harus olahraga. Emang harus olahraga. Ada konsep dalam dunia psikologi yang disebut locus of control. Wah, apa itu artinya itu? Artinya, ada orang yang merasa hidupnya lebih banyak ditentukan oleh faktor luar. Sementara ada orang yang percaya bahwa tindakan dan keputusan pribadinya memiliki pengaruh besar terhadap hasil dalam hidupnya. Pertanyaan pertama, menurut lo, ya, definisikan deh mentalitas korban tuh seperti apa sih? Dan gini, apa ciri-ciri yang paling mudah dikenali dan apakah semua keluhan bisa disebut mentalitas korban? Oke. Yang pertama pasti dia akan mengeluhkan keadaan. Contoh paling sederhananya misalnya hujan. Wah, udah tahu cuacanya kan hujan ya. Dia akan menyalahkan, waduh kenapa sih harus hujan jam segini? Kenapa sih harus, biasanya kan kita kayak kemarin baru ada galian pipa atau ada apa. Dia akan menyalah-nyalahkan, tuh ini pemerintah gimana sih? Nah, itu terjadi karena dia tidak bisa menguasai emosional dirinya dia. Oke. Biasanya orangnya nggak sabaran, orangnya cenderung emosional, suka marah-marah, tidak stabil. Nah, orang-orang seperti ini rata-rata masalahnya awalnya satu sih. Dia tidak bisa mengelola waktu. Jadi buat kalian yang suka misalnya apa-apa kayak jam makan aja deh, jam makan berantakan, bangun kadang pagi, kadang siang. Jam tidur sih. Ya, jam tidur tuh. Betul. Nah, Real, apa bedanya dengan mentalitas pejuang? Tadi sempat gue denger, bedanya si mentalitas korban itu adalah dia kurang persiapan. Oke. Kan gitu ya? Sebenarnya sih bedanya sangat sederhana tapi sangat sulit. Ya. Yaitu adalah aware. Kita harus dalam kondisi yang sadar. Dan bisa benar-benar menentukan prioritas hidup. Oke. Nah, ini kadang-kadang sebenarnya kesadaran ini mahal. Jadi buat temen-temen kayak misalnya, wah gue nih mau kuliah nih. Tapi kan orang taunya kuliah itu yang penting mungkin ya motivasinya karena disuruh orang tua. Yang penting gue kuliah itu punya gelar. Berbeda sama kesadaran orang yang kuliah karena gue tahu ilmu itu sangat penting untuk bekal kita menghadapi dunia ini yang penuh dengan persaingan. Jadi motivasinya itu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki motivasi tadi. Yang triggernya itu hanya karena biar ada Gelar biar mama nggak marah. Betul, makanya tadi yang gue bilang perbedaannya sangat sederhana namun sulit, yaitu tadi kesadaran. Karena orang itu fokusnya itu sama motivasi sesaat doang. Contoh yang paling gampang nih, olahraga, nge-gym. Iya. Perut mundur ini juga dikit. sama nih, ini gue juga baru belajar ya. Banyak orang yang olahraga, orang nge-gym, itu fokusnya itu adalah badan bagus. Sedangkan prosesnya itu kan lama ya. Bener-bener kita tuh nge-gym, bahkan nge-gym 3 bulan, 6 bulan aja bahkan belum tentu kelihatan belum banget. Tentu, tergantung genetik, tapi biasanya belum tentu ya. Betul. Nah, kesadaran itu yang motivasinya keliru, itu yang membuat kita tuh akhirnya kembali lagi ke habit yang lama. Ya kalau misalnya kita mau olahraga, rata-rata kan orang fokusnya apa? Badannya pengen kurus, tapi dia nggak nge-breakdown tuh. Lo makan sehari-hari apa? Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan pejuang tadi? Yaitu kita harus sadar ya, dan kita harus bisa menentukan prioritas kita dan berjalan sejalan dengan yang kita pengen tuju. Pertanyaan berikutnya. Oke. Kenapa sih
manusia cenderung lebih suka menyalahkan faktor luar dibanding tadi. Nah, gini. Introspeksi. Ini Kenapa? ngomongnya pakai agak-agak dalam sedikit boleh ya? Boleh dong. Oke. Di Al-Quran, karena kebetulan gue seorang muslim, itu Oke. sudah dijelaskan sama Allah nih pencipta kita. Manusia itu diciptakan rata-rata memang suka ngeluh. Oke. Jadi memang normal. normalnya kita Oke. diciptakan sama pencipta kita memang orang yang suka mengeluh. Jadi itu normalnya kita nih diciptakan. Cuma kita ini kan adalah kalau dibilang sama Theo Derek nih learning machine. Ya. Kita ini adalah mesin pembelajar. Sehingga semakin berjalannya kita tuh, yang tadi kita mengandalkan logika dan ternyata logika itu terkadang banyak digugurkan sama realita. Akhirnya kita baru tahu, oh ternyata semua itu nggak semata-mata pakai logika. Ya. Sehingga orang itu akan berpikir bahwa, oh iya ya, semua itu ada atas izin Tuhan, ada atas izin Allah. Sehingga dia itu akan berpikir lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Nah, itu jadi semua itu pemikiran-pemikiran yang negatif tentang flying victim itu sebenarnya bisa dipelajari dan dievaluasi sehingga kita ini bisa menjadi pribadi yang lebih bijak lagi, yang lebih tenang lagi, gitu sih sebenarnya. Bicara soal evaluasi. Oke. Let's say di dunia bisnis ya, karena kita kan pebisnis. Banyak teman gua lah. Wah, bisnis gua gagal karena kondisi Covid nih. Oke. Karena banyak kan yang gagal kondisi Covid kan. Tapi jangan salah, banyak yang tajir luar biasa Oke. karena Covid. Iya. Kan gitu kan? Balik ke evaluasi, gimana caranya kita bisa bedakan Oke. antara alasan yang valid dengan hanya sekedar mencari kambing hitam, pembenaran dalam diri. Menarik nih. Jadi sebenarnya gue cukup terbantu dengan notice lo barusan. Terlalu banyak mungkin orang-orang yang punya playing victim itu merasa bisa mengkontrol semuanya. Ya. Nah, jadi sesuai omongan lo barusan. Iya. Sedangkan kalau misalnya orang dengan yang pejuang tadi, pemikirannya, dia itu akan aware dengan sesuatu terlalu banyak yang nggak bisa dikontrol. Dia akan fokus dengan apa yang bisa dikontrol. Nah, itulah makanya kita harus aware nih. Ketika ada suatu terjadi yang nggak bisa dikontrol kayak COVID itu, kita lihat nih. Yang paling gampang adalah kita harus melek dengan tingkah laku market. Iya. Market nih lagi ngapain, Iya. ya kan? Nah, kira-kira kebutuhan apa ya dengan tingkah laku yang baru? Apa nih kebutuhannya dia nih? Ini yang dilakukan sama temen gue. Oke, gimana Jadi tuh? sebelum Covid dia itu travel. Oke. Nah, gua kebetulan punya saat itu sebelum Covid gue punya proyek di Purwokerto. Gue pakai travelnya dia. Setiap dari Bekasi ke Purwokerto ngecek ngecek proyek. Jadi gue lama-lama kenal kan. Pas Covid proyek gue kan berhenti. Dan setelah Covid gue sempet ngobrol lagi nih, kontak lagi. Lu gimana survive saat Covid? Oke. Karena kan ya kita tahu bisnis travel, orang keluar rumah aja nggak bisa, apalagi travel jalan-jalan. Betul. Dan apa yang dia lakukan? Persis omongan lu tadi. Dia lihat dulu, oh kebutuhan untuk travel sudah tidak ada untuk sementara ini. Oke. Yang ada apa? Yang ada kebutuhan untuk jahe, kencur atau minuman-minuman kesehatan lah. Oke. Ya, yang sekarang banyak kan? Ya. Kurang lebih gitulah. Akhirnya armada-armada yang dia punya, dia copot jok-joknya tuh. Oke. Dia jadikan itu sebagai angkutan untuk beli jahe di Lampung. Oh. Gitu. Oke. Untuk beli ginseng apalah, gue nggak begitu hafal lah. Tapi intinya dia langsung menyesuaikan market. Oke. Laku keras bos. Oke. Nah itu akhirnya sama dengan yang tadi gue bilang tuh ya. Jadi saat Covid itu nggak ada yang namanya dia kurangin karyawan. Oke. Dia bahkan menambah karyawan karena permintaan rempah-rempah saat Covid itu tinggi banget. Nah itu dia menarik. Makanya kan di dalam kalau misalnya kita ngomongin bisnis ya, bisnis itu kan harus selalu adaptasi. Yes. Ya kita harus tahu nih kapan kita harus shifting. Ya kapan kita memang harus fokus. Kadang-kadang nih jebakan juga kan. Kemarin ya ngobrol juga sama Theo Derek kan, dia bilang orang kan bisnis kadang-kadang kayak gini, fokus. Nah. Lah tapi kalau mau lo bisnis fokus kondisi Covid, Mau lo apa? usaha travel fokus mati pak. Iya. Apalagi kan lo harus ada karyawan yang harus lo bayar ya kan. Berarti fokusnya mungkin bukan di bisnis, fokusnya melihat peluang, dieksekusi gitu ya. Iya. Oke.
Nah, kita udah sempet ngomongin orang-orang nih. Oke. Sekarang gue tanya lu sendiri. Oke. Pernah nggak lu dalam fase hidup lu Mm-mm. itu sempet kayak menyalahkan keadaan, nggak evaluasi? Karena kan Oke. perjalanan bisnis lu itu kan banyak otodidaknya, ketemu mentornya Menarik nih. di tengah-tengah perjalanan Oke, gitu. oke, oke. Nah, saat sebelum ketemu mentor atau sebelum lu step up dalam Ya. mindset lu, pernah nggak lu di fase menyalahkan keadaan? Pernah. Nah, Karena gimana tuh? gini, ini sebenarnya fase menyalah keadaannya kan pada saat gue bangkrut ya. Ya. Jadi Reels Moto ini kan yang usaha yang gue gelutin yang ini kan dulu itu kita itu kan mulai dari hobi. Ya. Ya dari gue pribadi dari hobi, gue punya uang, pakai jual. Jadi tidak ada target, tidak ada sistem. Akhirnya kita bikin nih usaha ini. Ternyata yang tadinya pakai jual itu kita rasa kalau misalnya modalnya diperbanyak, aman dong. Ya. Nah, Karena ada banda nih. ada banda nih. Nah, pada saat itu kan masih belum ngerti lah tentang riba atau apa. Gue pinjem bank. Ya. Gue pinjem bank dengan nominal yang cukup oke lah. Menurut gue, wah kan kalau modalnya oke harusnya berjalan. Hasilnya nih bisnis oke dong. nih. Iya. Bayar bank cuma segini nih. Benar. Kekejar. Padahal tanpa disadari, bank itu kan harus ada sesuatu yang harus dibayar ya. Yes. Jadi ibaratnya kita mau untung mau rugi, lo harus bayar nih. Ya. Cuan gak cuan lu bayar, Bos. Gitu. Akhirnya gue terjadi tuh. Terjadi, dilalah ketika melakukan itu, ada aja deh yang memang karena mungkin karena melakukan sesuatu yang Allah larang ya. Kena tipu, karyawan dapatnya yang nggak beres, berantakan, bawa kabur duit, penjualan kayaknya stuck. Terus yang paling berasa itu, ada aja tuh uang-uang Yang keluar. entah Goib deh. entah bocor, entah ada kecelakaan ini, entah ada itu. Ya. Yang akhirnya kolaps abis semua Ya. tuh, banda. Rumah jual, mobil jual. Jadi wah itu di stuck sampai depresi kan yang kemarin di tahun yang kemarin di podcast Episode awal kan. sebelumnya. Sampai di titik wah, ini gimana nih Allah ya. Gue udah bingung, udah nggak mikir lagi, udah aduh gimana, udah menyalahkan, aduh gimana nih mati nih. Yang diinget itu kan sama kita nih gue yakin sangat relate sama teman-teman yang lagi pernah yang bangkrut. Pasti yang diinget itu tuh adalah kehilangan uangnya. Buat gue itu besar banget, hampir 2M pada saat itu. Buat gue pada saat itu gede banget buat gue. Itu jadi yang dipikirin tuh di kepala tuh, oh ini gimana nih? Aduh, ini gimana nih? Yang tadinya kita ngerasa sombong, punya uang pada saat muda kayak gitu, abis. Kan akhirnya udah nggak ada harga diri, Pak. Udah. Pride udah hilang deh. Udah hilang semuanya, ketemu orang, kan gue bilang, gue ketemu orang itu sampai sama gemeteran. Ketemu orang saking malunya, saking takutnya. Nah jadi, kalau lo bilang pernah gue menyalahkan keadaan, pernah. Sangat pernah. Dan pada saat itu udah nggak ada jalan hidup lagi, nggak ada pilihan. Kayak gue pikir, gue mati besok nih. Sampai di titik itu ya? Sampai di titik itu. Sampai akhirnya gue bilang, kita ini manusia kan suka mengeluh ya. Iya. Dan akhirnya udah tidak ada jalan lagi. Gue inget tuh, gue waktu itu yang gue lakukan nih agak dalam sedikit, nggak apa-apa ya. Gue nonton konten inspirasi setiap hari. Setiap hari gue nonton konten inspirasi. Kata bini gue, kamu kok tiap hari nonton konten inspirasi tapi nggak keluar-keluar kamar. Jadi tuh terjebak gitu. Gue nonton konten inspirasi tiap hari dari pagi sampai malam pagi. Tapi gue nggak melakukan apa-apa. Iya. Gue nggak melakukan tindakan apa-apa. Sampai akhirnya gue ngeliat di situ ada, udah deh, kayaknya kalau di logika di kepala ini udah nggak bisa ditampung, udah gelar sejadah lu sholat. Oke. Dan ada lagi salah satu trigger, ya ketemu salah satu abang-abang kita juga, mentor kita, Bang W. Iya, Bang Ya, W. dia bilang, Ril, gue cerita, gue curhat, Bang, gue abis semua, gue ngeluh kan? Iya. Bang, gue abis semuanya, gue nggak punya apa-apa lagi, semuanya ini gimana nih Bang, gue ibaratnya udah nggak ada harga diri dah, dia bilang gitu. Dia satu, itu yang buat gue nampar gue banget tuh pada saat itu. Lu sholat lu 5 waktu nggak? Di situ tuh. Bagaimana mungkin Allah itu mau angkat derajat lo kalau kewajibannya lo nggak tunaikan? Ya, oke. Wah, itu Gua tamparan kena banget tuh di hati ya. Tamparan banget. Dan pada saat itu kita ngerasa juga kita bukan seorang yang soleh-soleh banget. Iya. Bolong-bolong ibadahnya. Ntar kalau inget gue sholat, kalau lagi nggak inget, lagi sibuk ada customer, gue ntar-ntarin. Betul. Dan akhirnya yang gue lakukan pada saat itu, gue nggak akan mikir. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman kan, ketika kita melakukan sesuatu, lo stop deh logika lo deh. Iya. Karena lo ngerasa pinter dengan logika lo bisa ngerubah dunia, nggak bisa. Yang bisa ngerubah dunia lo nih Allah nih. Lo perbaiki diri lo, gitu. Akhirnya yang gue lakukan apa? Gue gelar sejadah gue,
Gue di situ motivasinya gue nggak minta apa-apa, gue gelar sejadah, gue sholat, gue perbaiki gimana caranya gue sholat tepat waktu. Karena karena gue baca kan, karena Allah itu paling mencintai hambanya yang sholat tepat pada waktunya. Oke. Gue nggak mikir besok gimana. Nah, akhirnya gue lakukan itu, sholat, azan gue sholat tepat waktu tuh, nggak mikir apa-apa. Jadi itu habit ya. Ya. Karena ada kesadaran dulu yang tadi. Ya, kesadaran bahwa lu lagi kondisi terpuruk. Ya, nggak ada lagi yang bisa nolong. Lu di otak lu nggak punya solusi. Nggak ada lagi. Ya secara logika lu nggak bisa, lu nggak tahu nih cara bangkitnya gimana. Betul. Gitu. Akhirnya nggak ada yang tepat cerita. Otomatis lu menarik diri lu dari dunia luar dong, malu ketemu orang, minder kan. Gue sholat aja. Gue sholat apa? Solusi pikiran apa? Nggak ada. Tapi gue ngelakukan habit itu dan gue yakin janji Allah tuh pasti benar. Oke. Nah ini gue tambahin sedikit. Pada saat gue ngerubah mindset itu yang membawa gue sampai sekarang. Terbiasa habit tadi. Habit tadi yang bawa akhirnya kesadaran bahwa semua itu milik Allah. Oke. Bukan karena kehebatan kita. Nah, ngomongin yang dari fase yang pada saat gue bangkrut kemarin, waktu itu yang abis semua, gue sampai nggak punya apa-apa. Itu 2 minggu doa gue dijawab. Dalam 2 minggu? Dalam 2 minggu. Jadi tiba-tiba kan gue usaha motor ya. Dulu kan abis semua kan aset kan. Tiba-tiba ada temen gue nih. Nelpon, bro masih jualan motor gak? Itu kalau ada Bang W, itu kan dia jualan sepeda. Itu gue sampai, bang gue jadi calo sepeda lo deh. Iya. Sampai serendah itu dia mungkin cerita kan ya. Sampai gue jadi calo yang tadinya ini keren banget jadi sepeda kan. Tiba-tiba telepon temen gue, bro, lu masih jual motor gak? Masih sih, cuman kayaknya lagi nggak stok dulu. lagu lama. Ada lagi bangkrut bos, ya kan? Tapi kan nggak mungkin ya kan? Iya, nggak mungkin kita bilang nggak mungkin. Nah tiba-tiba dia bilang, ya bro, gue ada motor nih. Gue lagi nggak nyetok dulu, tapi gitu. Udah bro Ariel, gue percaya sama bro Ariel. Lo bawa tuh motor gue. Surat-surat semua lo pegang. Bantu gue jualin ya? Bantu gitu gue jualin ya. Dua hari. Itu motor ada yang ajakin tuker tambah dengan barang. Dan gue masih inget itu gue untung 30 juta. Dan buat gue itu sangat berarti. Itu gue sujud syukur sama Allah. Ya Allah terima kasih. Nangis gue. Jadi, wah, gue kalau udah ngomongin tentang Allah tuh berat. Gue sedih. Jadi memang teman-teman jangan pernah deh kita tuh sama ibadah ya, sama kesempatan hidup kita ini main-main deh. Karena Allah tuh terlalu baik sama kita. Orang melihat si Ariel kayak gini sekarang, Allah tuh cuma tutup aib-aib gue. Banyak aib-aib gue yang tutup sama Allah. Jadi ya itu. Sadar yang menurut gue, sadar bahwa semua ini milik Allah. Kita perbaiki diri kita. Selama niatnya itu untuk kebaikan dan kita selalu berusaha menolong orang, itu nanti akan balik kepada kita. Jadi itu sih yang wah itu sedih banget sih gue kalau udah ceritain itu. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi dalam. Pertanyaan terakhir. Lu terpuruk, kemudian lu mau mencoba bangkit. Salah satunya dengan cara ya tadi berpasrah diri dulu, introspeksi bahwa menyadari lu salah, kemudian lu berpasrah. Habis itu lu bangun habit. Nah, dengan keterpaksaan pada saat itu. Yes. Nah, kalau lagi ada teman-teman yang ngalamin seperti itu, step-stepnya gimana sih? Ngalamin apa nih? Ngalamin ya lagi dalam kesusahan. Oke. Lagi dalam kesusahan, kemudian mereka mungkin masih dalam mentalitas playing victim. Kayaknya bukan karena gua, itu karena emang COVID misalkan gitu contoh. Ini mindset nih jadi nih. Ya ini balik ke mindset. Balik ke mindset ya. Balik ke mindset. Nah, gimana caranya mereka bisa putar arah sehingga mereka bisa dari mentalitas playing victim menjadi mentalitas pejuang. Oke. Ini sebenarnya masuk ke dalam konteks kita ya, kita ngebahas mindset juga kemarin. Memang satu-satunya cara biar kita dalam kondisi yang paling terpuruk dan kita bisa balik lagi, kita harus sadar kita harus punya iman. Apapun agama kalian, kita punya iman bahwa semua ini atas izin Tuhan, atas izin Allah. Ya kalau kebetulan gue muslim, makanya kan di Islam selalu diajarkan kan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Itu gue rasain ya. Jadi perbaiki dulu deh kondisi iman kita, apakah kita benar-benar udah menjadi manusia yang berguna. Kalaupun kita belum bisa menjadi manusia yang bermanfaat atau berguna buat orang lain, yang penting jangan nyusahin orang. Itu dulu deh. Itu dulu. Kita aware dulu, kita jadi manusia yang bermanfaat. Kalaupun kita belum bisa bermanfaat, jangan nyusahin orang. Jangan nyusahin orang. Aware itu dulu. Terus yang kedua adalah
kita evaluasi, kita ini sering banyak melakukan kesalahan sama orang lain. Ya. Samperin orang, minta maaf. Ya. Karena banyak rezeki itu karena orang itu tuh mungkin sakit hati sama kita. Ngucap, gue sumpahin bangkrut lu. Yang paling utama orang tua. Oke. Kalau perlu cuci kaki mak lu. Cuci kaki mak lu. Gue ngelakuin ini. Gue lakuin ini. Gue cuci kaki mak gue cuci kaki mertua gue cuci. Gue minta maaf sama bini gue. Mungkin gue banyak kesalahan segala macam. Minta maaf sama saudara-saudara. Minta maaf sama teman-teman. Sorry kalau gue nih jadi orang yang selama ini ngeselin, nggak ada waktu. Spam mulu ya kan? Pokoknya gue minta maaf deh. Gue minta maaf. Jadi ketika dia aware, makanya kan diajarkan kalau di agama Islam ya, kebalik lagi Islam karena kebetulan gue seorang muslim, hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallahnya ini hubungan sama Allahnya perbaiki, hablum minannasnya perbaiki. Dua itu. Ya. Kalau ini udah dijalankan, yang ketiga, ini stepnya sederhana dulu, jadi nggak usah terlalu panjang step, nanti kalian gumoh. Ini yang bisa dilakukan aja. Perbaiki hubungan sama Tuhan, perbaiki hubungan sama manusia dari orang tua, istri, dan orang-orang terdekat. Yang terdekat ya. Terus yang ketiga adalah kita mulai aware. Ingat, dalam kondisi lagi bangkrut, lagi susah, itu cuman kondisi yang bisa dirubah. Ketika kalian lagi susah, teman-teman, itu nggak selamanya. Walaupun kondisinya sekarang lagi susah, tapi dulu ingat kalian juga pernah berhasil. Kalian juga pernah sukses, kalian itu hebat, kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini hebat loh, kita punya kemampuan, kita pejuang. Cuman memang pada saat kondisi sekarang aja kita lagi di bawah. Yeah. Dan itu ingat sadar bahwa itu bisa dibalik lagi. Betul. Jadi mulai aware lagi dengan strength kita, potensi kita apa, apakah kita misalnya jago bicara atau kita jago misalnya strategi atau lebih aware itu. Terus yang kalau kita sudah aware dengan kapasitas kita itu, kita lihat nih sekeliling kita nih apa peluang. Kalau yang Theo Derek bilang source-nya kita apa? Misalnya kita lagi deket sama artis, lagi deket sama ini yang memang punya peluang, kita lihat mereka tuh butuhnya apa. Bikinlah apa yang bisa kita bantu, misalnya tenaga, pikiran, ataupun sekarang kan paling gampang orang lagi butuh clipper nih kayak kita bikin konten. Kalau kalian lagi susah, bisa ngedit konten, kalian belajar bikin clipper, kalian udah bisa dibayar. Nah, jadi mulai dari situ aja. Ya, tadi stepnya pahami hubungan sama Tuhannya benerin, perbaiki hubungan sama orang lain. Yang ketiga, aware dengan kapasitasnya kita. Strength-nya apa. Terus yang keempat itu lihat kita ini ada di circle mana, source-nya apa. Terus peluang apa yang ada. Bikin produk yang sesuai dengan itu. Iya. Jadi itu aja mungkin stepnya ada 5 dari gua. Gue yakin ini bisa langsung dipraktekin sama kalian dan nggak mungkin nggak jadi kalau stepnya bener. Oke. Tapi yang paling berat itu ya tadi menemukan Tuhan lo. Siap. Makanya gue selalu bilang kan, lo menemukan Tuhan lo pasti akan menemukan jalan. Oke, siap. Gitu. Nah, berarti episode ini sudah bisa kita akhiri nih. Tapi ada poin-poin pentingnya ya. Yang pertama. Tidak semua masalah bisa lo kendalikan. Iya. Yang lu bisa kendalikan adalah respon lu terhadap masalah tersebut. Iya. Gimana cara menyikapi masalah tadi. Yang kedua adalah menyalahkan keadaan tidak menyelesaikan masalah, bos. Fokusnya adalah pada solusi dari masalah tersebut. Jadi nggak usah capek-capek nyalahin dulu. Fokus aja dulu sama solusinya. Gitu. Yang ketiga tadi. Poin penting 5 step untuk merubah hidup lu menjadi dari keterpurukan menjadi bangkit lagi ya. Betul. Oke, jadi 3 poin itu tadi. Oke, kalau gitu udah bisa kita akhiri ya episode 3 kita ya. Betul. Closing statement dulu mungkin. Ya, monggo Aril. Sebenarnya bahasanya simpel aja. Jangan pernah putus dari rahmat Allah. Oke. Itu aja pesan gue. Baik, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam seri Di Balik Peluang. Thank you.